Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Kembali lagi belajar bersama Bu Nindi. Hari ini kita belajar tematik tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Muatan PPKN, mematuhi aturan dalam permainan, dan muatan bahasa Indonesia, ungkapan permintaan maaf. Silahkan bukunya dibuka halaman 29. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang arti aturan. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Siapa yang masih ingat aturan yang ada di rumah? Coba sebutkan salah satunya. Contohnya, mainan harus dirapikan kembali ke tempatnya. Bermain dengan rukun saat dengan teman atau dengan kakak adik. Serta tidak lupa waktunya belajar. Kalian tentu sering bermain bersama teman. Dalam setiap permainan, pasti ada aturan. Misalnya saat kalian bermain lompat tali, kalian tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Bagi yang menyentuh tali, maka pelompat dinyatakan kalah. Beda lagi aturannya saat kita bermain permainan ini, namanya permainan tapak gunung atau engklek. Aturannya adalah yang pertama, pemain melempar gaco ke kotak pertama. Gaco terbuat dari pecahan genteng atau batu yang tipis. Kedua, pemain melompat menggunakan satu kaki. Pada kotak yang bersebelahan seperti sayap menggunakan dua kaki. Pemain tidak boleh menginjak garis dan juga tidak boleh menginjak kotak yang berisi gaco. Apakah kalian bisa memainkan tapak gunung atau engklek ini? Mari kita lihat video permainannya. Nah, kalau ini permainan apa namanya? Permainan ini namanya bola bekel, menggunakan bola karet kecil dan juga biji bekel. Aturannya, pemain melempar bola ke atas, dibiarkan memantul satu kali. Nah, saat bola memantul, pemain mengambil biji bekel. Bola bekel lalu ditangkap lagi. Saat mengambil dan memantulkan bola bekel, pemain menggunakan satu tangan. Jika bola atau biji bekel jatuh,
maka gantian giliran pemain lain. Kita perhatikan contoh video permainan bola bekel berikut ini ya. Itu tadi beberapa contoh permainan tradisional. Ada banyak lagi contoh permainan yang asik dimainkan bersama teman. Misalnya balap karung, peta umpet, bermain kelereng, bermain layang-layang, gobak sodor, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah memainkannya? Jika belum tahu, coba tanyakan kepada orang tuamu dan ajak temanmu untuk memainkannya. Jangan terlalu sering main game saja ya. Sesekali bermainlah permainan tradisional karena itu bagus untuk melatih kita untuk berpikir, melatih kemampuan gerak motorik halus dan kasar, melatih kelincahan, dan juga kekompakan dan kerjasama dengan teman. Saat bermain harus ada aturan permainan supaya tertib dan teratur. Dengan kita mematuhi aturan ini, permainan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan menyenangkan. Kita harus bermain dengan jujur, sportif, dan tidak curang. Saat sedang bermain atau melakukan kegiatan bersama teman, kita bisa saja melakukan kesalahan tanpa disengaja. Misalnya, terjadi benturan badan atau kepala saat bermain sepak bola. Nah, apabila hal itu terjadi, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita sebaiknya meminta maaf kepada teman kita tersebut. Contoh, maafkan ya, saya tidak sengaja. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Ucapkan dengan jujur dan berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Tidak usah malu saat meminta maaf, karena meminta maaf juga merupakan perbuatan yang baik. Jika kamu segera meminta maaf, temanmu merasa telah dihargai. Dengan demikian, kalian akan tetap bisa rukun kembali. Perhatikan beberapa contoh permintaan maaf berikut ini. Maaf ya, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Maaf ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Dan juga sebaliknya, jika ada teman yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus bersedia memaafkan. Tidak boleh menyimpan dendam atau berencana untuk membalasnya, karena itu juga merupakan perbuatan yang tidak baik. Allah saja Maha memaafkan hambanya yang berbuat dosa. Maka kita juga harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau ada teman yang meminta maaf, bagaimana cara kita menanggapinya? Perhatikan contoh tersebut. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Iya, tidak apa-apa. Kita juga bisa meminta maaf dengan cara bersalaman seperti contoh gambar berikut ini. Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Perhatikan cerita ini.
Ani dan Didi berjanji akan bersepeda bersama hari Minggu. Namun, ternyata Ani akan pergi ke rumah nenek bersama keluarganya. Di sini, Ani akan meminta maaf karena tidak bisa menepati janji. Maaf ya, besok tidak jadi bersepeda karena aku mau pergi ke rumah nenek. Tidak apa-apa, kita bisa bersepeda lagi minggu depan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang aturan di rumah, aturan saat bermain, dan juga ungkapan permintaan maaf. Tugas hari ini yang pertama, menulis kalimat permintaan maaf sesuai cerita dalam Pupena 1C halaman 34. Ditulis di buku halus ya. Yang kedua, menuliskan aturan permainan yang kamu ketahui. Pilih salah satu permainan di Pupena 1C halaman 35. Ada peta umpet, kelereng, layang-layang, atau balap karung. Pilih salah satu saja. Cukup sekian materi belajar kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga tetap semangat belajar dan mengaji. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.